semuanya, perkenalkan nama saya Losto Olipanes. Saya dari Prodi Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan NIM 2304010128. Baik, pada sore hari ini saya akan menjelaskan tentang penjualan kredit. Kita akan membacakan soal dari penjualan kredit. Kita akan menyelesaikan soal dulu, yaitu PT Madura adalah sebuah perusahaan dalam bidang elektronik dan barang dagangnya menyediakan pembayaran secara kredit, cash maupun tunai. Pada tanggal 10 Agustus 2024, PT Madura menjual handphone dan laptop kepada Bu Romina secara kredit. Adapun handphone sebanyak 5 unit dengan harga satuan per unit 4 juta dan laptop sebanyak 3 unit dengan harga satuan per unit 8 juta. Dengan uang muka 4 juta, pajaknya 500.000. Batas pembayarannya sampai 10 Agustus 2029, 5 tahun ya berarti. Diminta buatlah flowchart dari penjualan secara kredit dan dokumen penjualan secara kredit pada PT Madura. Baik, kita seperti yang tertera di PPT, terdapat flowchart penjualan kredit. Boleh dilihat, boleh ada bagian order penjualan, bagian kredit, bagian gudang, bagian pengiriman, bagian order penjualan. Baik, sekarang kita akan lanjut ke dokumen penjualan kredit. Surat order penjualan. Yang pertama, surat order penjualan. Pada tanggal 18 November 2024, atas nama Romina Situmorang, alamat Jalan Pramuka, Lorong Timur, Bukit Barisan, Tanjung Pinang Kota. Nama barang, handphone, banyak unit, 5 unit, harga satuan 4 juta. Dengan jumlah 20 juta. 20 jutanya 4 juta dikali 5. Yang kedua, laptop sebanyak 3 unit dengan harga satuan 8 juta. 8 juta dikali 3 itu 24 juta. Jadi totalnya 44 juta, uang mukanya 4 juta. Berarti 44 dikurang 4 juta tuh 40 juta. Berarti sisa yang harus dibayar Bu Romina tuh sisa tagihannya 40 juta. Baik, kita lanjut. Surat jalan barang. Pada tanggal 19 Agustus 2024, tujuan Sumatera Utara, Kabupaten Pamekasan, nama barang yang pertama handphone dengan kode barang, jumlah barangnya 5 unit, satuan per unit 4 juta. Yang kedua ada laptop, banyak unit, 3 unit dengan harga satuan 8 juta. Baik, kita lanjut. Faktur penjualan. Yang pertama, atas nama Romina Situmorang, Jalan Pramuka, Bukit Barisan, Tanjung Pinang Kota. Yang pertama, nama barang handphone, banyak unit, 5 unit, harga satuan 4 juta. 4 juta dikali 5, 20 juta. Yang kedua ada laptop dengan banyak unit, 3, harga per unit tuh 8 juta. 8 juta dikali 3, 24 juta. Totalnya 44 juta, ada diskon 10%, berarti 44 juta dikali 10%. Dapatlah 4.400.000. 4.400.000 ini kan udah diskon, jadi dikurangin lah 44 juta, dikurang 4.400.000. Tetapi ditambah dengan pajak 500.000, jadi totalnya 39.600.000 rupiah. Baik, kita akan lanjut faktur tagihan. Yang pertama, atas nama Romina Situmorang, Jalan Pramuka, Tanjung Pinang Kota, Bukit Barisan. Yang pertama ada handphone dengan banyak unit, 5, harga satuan 4 juta. 4 juta dikali 5, 20 juta. Yang kedua ada laptop 3 unit dengan harga satuan per unit 8 juta. 8 juta dikali 3, 24 juta. Dengan total 44 juta rupiah. Margin 30%, berarti 44 juta dikali 30%, dapatlah 13.200.000. Dengan totalnya 44 juta dikurang 13.200.000, dapatlah hasilnya 30.800.000. Ada DPP-nya 44 juta. 44 juta itu dapatnya dari harga grand total yang pertama, yang 44 juta. Terus ada PPN 10%, 44 juta dikali 10%, 4.400.000. Oke, kita lanjut. Kartu persediaan barang.
atas nama PT Madura, nama barang handphone dan laptop, satuannya 5. Pada tanggal 10 November 2024, pengeluaran barang dengan jumlah unit 5, harga satuannya 4 juta, 4 juta dikali 5, 20 juta. Dengan saldo sama aja, sama yang persediaan pengeluaran barang, unit 5 dengan harga satuan 4 juta, 4 juta dikali 5, 20 juta. Baik, yang kedua, dengan tanggal yang sama, 10 November 2024, banyak unit 3 dengan harga satuan 8 juta, 8 juta dikali 3, 24 juta. Jadi saldonya dengan unit 3 unit, harga satuan 8 juta, jadi jumlahnya 24 juta. Baik, kita lanjut. Bukti memorial dari PT Madura untuk Romina Situmorang, subjek pengiriman barang elektronik, isi memo barang elektronik. Rekapitulasi yang didebet 20 juta, dikredit juga 20 juta, dan dikredit 24 juta, didebit juga 24 juta. Yang itu yang 20 juta yaitu handphone, yang ke 24 juta itu laptop. Oke. Yang disetujui oleh PT Madura sendiri, dibuktikan oleh PT Madura dan dibayar oleh Romina Situmorang. Ini kami jelaskan tentang pembelian kredit. Seperti yang tertera dalam layar, terdapat soal pembelian kredit. Pada tanggal 20 November 2024, Bu Ajijah membeli perlengkapan untuk pembangunan rumah, papan, dan triplek sebanyak 8 lembar dan triplet 8 lembar dan papan 8 lembar dengan harga satuan 400.000 per lembar dan dengan nomor faktur 76. Maka kita harus membuat flowchart dari pembelian dan dokumen dari penjualan. Baik, di sini terdapat di layar terdapat ada flowchart dari pembelian, yaitu 1 bagian order penjualan, yang kedua bagian penerimaan barang, yang ketiga bagian gudang, yang keempat bagian piutang, yang kelima bagian kartu persediaan, yang keenam bagian jurnal, Oke, baik, kita akan lanjut ke dokumen dari pembelian kredit. Yang pertama, terdapat kartu persediaan. Pada tanggal 20 November 2024, ada barang triplek dan papan, yang keluar 8 lembar papan dan triplek. Baik, kita lanjut lagi ke dokumen pembelian. Nomor faktur 76, tanggal faktur 20 November 2024. Nomor barang 3321 dengan nama barang papan sebanyak 8 lembar dengan harga satuan 400.000. 400.000 dikali 8 tuh 3.200.000. Baik, yang kedua ada 3322 yaitu triplek dengan jumlah barang 8 lembar, harga satuan 400 dikali 8 itu 3.200.000. Baik, kita lanjut. Dokumen jurnal pembelian. Pada tanggal 20 November 2024, papan 3.200.000 atas pembelian dan dikredit utang dagang 3.200.000 juga. Ada triplek pembelian juga di debit 3.200.000 dan kredit juga utang dagang di 3.200.000 juga. Baik, kita lanjut ke dokumen jurnal umum. Pada tanggal 20 November 2024, nama akunnya pembelian pada utang dagang. Pembelian di debit 3.200.000 dan utang dagang di kredit 3.200.000. Pada tanggal yang sama, tanggal 20 November 2024, pembelian pada utang dagang. Pembelian di debit 3.200.000 dan utang dagang di kredit 3.200.000. Baik, kita lanjut lagi. Kita lanjut pada dokumen jurnal pengeluaran kas. Pada tanggal 20 November 2024, terdapat jurnal hutang dagang pada kas. Hutang dagang di debit 3.200.000 dan kas di kredit 3.200.000 juga. Pada tanggal yang sama, tanggal 20 November 2024, hutang dagang pada kas, hutang dagang 3.200.000 di debit dan kas tuh di kredit 3.200.000 juga. Baik, cukup sekian hasil presentasi saya. Jika ada yang mau bertanya, silakan ditulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri.